Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa, Tuhan kami, Allah kami yang begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan di pagi hari yang baru dengan segala harapan yang baru yang Tuhan bukakan bagi kami semuanya. Melalui hikmat-Mu ya Tuhan, Engkau memperlengkapi hidup kami supaya tetap bisa kuat dan senantiasa boleh bersama-sama menyatukan kami di dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan pulihkan terus jika di antara kami ada yang kurang sempurna kesehatannya, kami doakan Tuhan memberkati dan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan bersama-sama mendengarkan setiap pemaparan dari kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi salam, selamat pagi buat kita semuanya. Mari, saudara, ini adalah waktu yang sangat krusial bagi kita semua, saat-saat di mana kita, saudaraku, sebelum melakukan berbagai aktivitas kita yang lainnya, kita sama-sama terlebih dahulu, saudara, memikirkan dan juga bersama-sama menyambut apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua untuk meningkatkan terus kerinduan kita untuk memahami kehendak-Nya bagi kita semua, dan kita diperlengkapi dengan setiap kebenaran firman-Nya. Nah, saudara-saudara, kemarin kita sudah membaca dari Roma pasal 8, dan kita masih akan lanjutkan ya pada pagi hari ini. Dari Roma pasal 8, saudara-saudara, masih kita akan pikirkan bersama tentang bagaimana kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya Tuhan bisa menyikapi tentang kehidupan kita yang baru di dalam Kristus dengan selalu melekat kepada kehendak daripada Roh Kudus. Amin. Melekat kepada kehendak Roh Kudus, bukan kepada kehendak daging. Dan kita, saudara-saudara, sudah memahami dengan baik bahwa ini adalah merupakan bisa dikatakan peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Ya, tentunya saudara, kita hanya berfokus saja kepada apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus, ya. Sehingga saudara, melalui kita terus belajar memahami apa yang menjadi kehendak daripada Roh Kudus bagi kita, saudara-saudara, sehingga itu yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Kita tidak perlu, Bapak Ibu Saudara, harus belajar berbagai macam keinginan-keinginan daging, ya. Tapi saudara, kita mengetahui keinginan-keinginan daging itu setelah kita lebih mengerti secara lebih lengkap apa yang menjadi kehendak daripada Roh Kudus. Amin. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita memberikan diri kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi saudara, yang pertama tadi ya kita sudah melihat di Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi yang hidup menurut roh. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang fokus kita adalah bagaimana kita
terus belajar apa yang menjadi keinginan atau kehendak daripada Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saudaraku, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa kita memerlukan hikmat daripada Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Nya agar saudara-saudara dan saya bisa mengerti bahwa keinginan Roh Kudus adalah bagaimana kita terus bergantung kepada pengertian yang benar. Amin. Karena Roh Kudus tidak bekerja di lorong-lorong kegelapan, atau Roh Kudus bekerja bukan tanpa pengertian yang benar, tetapi dengan apa yang kita mengerti dengan baik yang dibukakan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, maka saudara dan saya bisa mengerti, mengambil sikap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara, mari kita lihat di ayatnya yang ke-12 ya. Kita sudah sampai di ayatnya yang ke-12. Masih Roma pasal 8 dikatakan, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ya, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging, tetapi kita berhutang kepada Roh Kudus ya. Jadi saudara, namanya orang yang berhutang berarti harus membayar. Di sini membayar bukan berarti saudara-saudara kita harus menebus dosa-dosa kita kembali, karena hanya Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita usahakan untuk membayar dosa-dosa kita, untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Cukuplah hanya dengan darah Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib, maka sekarang kita memperoleh pengampunan yang secara total dan kita dikuduskan oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Tetapi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya dikatakan bahwa kita harus mengerti kepada siapa kita mengabdi. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kepada siapa kita melatih roh yang penurut. Amin, saudara-saudara. Dan bukan kepada daging, tetapi kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita menuruti keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa, saudara-saudara, itu berarti membawa kita kembali kepada sistem hukuman, ya. Dan tentu saja bukan hukuman api neraka yang dimaksud di sini, ya, karena kita sudah memperoleh jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi di sini saudara-saudaraku, bahwa perbuatan daging, iri hati, kesombongan, ya, penyembahan berhala, dan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah itu semua disebutkan sebagai bentuk daripada hukuman yang nyata saat ini. Dan Roh Kudus ingin membebaskan kita dari segala sesuatu hal yang dapat merugikan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu di ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, mati di sini artinya tidak ada sesuatu yang berbuah, ya, yang dikehendaki oleh Allah, ya, tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan yang bernilai,
ya yang berhubungan dengan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melayani dan tidak bisa menghasilkan upah atau mahkota yang akan kita terima di penghakiman kursi pengadilan Kristus yang akan datang. Karena, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita sudah tahu, meskipun kita sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal secara permanen di dalam Kristus Yesus, tetapi Allah mau supaya kita melayani Dia dengan kebenaran-kebenarannya. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, dikatakan tadi, ya kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Mati artinya tidak ada sesuatu yang membuahkan hasil yang membawa dampak yang memuliakan Tuhan, tetapi malah kita akan merugikan diri sendiri dan kita akan kembali melayani keinginan daging yang membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang merugikan diri kita dan juga merugikan orang di sekitar kita. Jadi Allah mau supaya kita hidup di dalam terangnya, di dalam terang kebenarannya. Nah, saudara, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi artinya, saudara-saudara, kita memperoleh kekuatan-kekuatan yang baru supaya kita bisa menghindarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, supaya saudara bisa dan saya bisa bertumbuh terus di dalam kasih Kristus yang sempurna. Maka saudara dan saya harus melatih terus diri kita mempunyai kepekaan untuk bergantung kepada kehendak daripada Roh Kudus. Amin. Dan tentu untuk hal ini saudara-saudara, tidak mungkin kita bisa hanya 1 hari, 2 hari, atau hanya sepintas-sepintas Bapak Ibu Saudara belajar firman Tuhan, timbul tenggelam, semangat kita tidak mungkin saudara-saudara itu bisa dicapai dengan demikian. Tetapi saudara-saudara, ini adalah merupakan suatu proses yang membutuhkan kesetiaan yang berkelanjutan. Amin. Nah, saudara-saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kehidupan kita yang dirancangkan oleh Tuhan hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini. Saudara-saudara, kita belajar untuk menjadi orang-orang yang konsisten dan berkomitmen. Amin. Berkomitmen untuk terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan mengabdi kepada konsep rahasia kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus sebagai jalan kehidupan kita yang baru. Bagaimana kita melayani Tuhan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saudara, oleh karena kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa melalui tubuh jasmani kita ini, melalui anggota-anggota tubuh kita inilah, saudara-saudara, godaan-godaan daripada keinginan daging itu bekerja. Nah, itu sebabnya saudara, melalui kehendak daripada manusia baru, yang ada pada kita yang telah diciptakan oleh Allah di dalam kekudusan Yesus Kristus yang sesungguhnya, itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang dapat mengendalikan keinginan daripada daging, keinginan daripada tubuh jasmani kita ini supaya selaras dengan kehendak Allah. Amin. Supaya selaras dengan kehendak daripada Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi anggota-anggota tubuh yang dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, saudara-saudaraku,
Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Nah, saudara, tadi dikatakan di ayatnya yang ke 14 selanjutnya dikatakan, ya, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, nah di sini kita kembali lagi mengingat akan permulaan daripada kita menerima Roh Kudus, karena kita telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, dan Roh Kudus itu, saudaraku, adalah jaminan bagian kita yang memimpin hidup kita sampai kita memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai warisan yang kekal. Amin. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita sanggup mewarisi berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat surgawi tanpa pertolongan daripada Roh Kudus? Tidak mungkin kita bisa meraih itu. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika Rasul Paulus mengatakan di kitab Kolose pasal 3, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Amin. Jadi melalui, saudaraku, pikiran kita yang baru, yang terus diperbaharui dengan firman Tuhan, maka terhubunglah, ya, saudara dan saya terhubung dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dan kita mempunyai suatu sistem komunikasi yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai sistem komunikasi yang baik dengan Tuhan, dengan Roh Kudus melalui firman-Nya. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat banyak orang berpikir, ya, yang penting ya saya berbuat baik, begitu ya. Ya, berbuat baik menurut konsep pikiran sendiri, berbuat baik menurut pikiran-pikiran dunia, atau berbuat baik menurut konsep-konsep agamawi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja itu tidak bisa, ya, dikatakan merupakan hidup menurut pimpinan daripada Roh Kudus, ya. Tetapi saudara dan saya sudah mempunyai semacam bisa disebut kalau di sekolah sebagai sebuah kurikulum, ya. Tidak bisa kita katakan misalnya ada anak sekolah yang penting pergi ke sekolah, pulang sekolah, ya, pergi lagi ke sekolah dan pulang dari sekolah, seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada nilainya yang bisa diuji dari situ Bapak Ibu Saudara, ya. Dan tidak bisa dikatakan ada kelulusan yang mempunyai standar yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam kurikulum pendidikan, kalau saudara-saudara tidak ada suatu pengujian, ya, dengan standar tertentu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita lihat di negara kita saat ini, oleh presiden kita saat ini mencanangkan berbagai membangun sekolah-sekolah, sekolah merah putih, ya, saudara-saudara, ya. Jadi karena ada satu standar kurikulum pendidikan yang diharapkan untuk bisa mengangkat kemampuan, kapabilitas daripada pendidikan untuk anak-anak generasi yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, supaya bisa menghadapi, ya, tantangan, persoalan, ya, yang akan datang. Jadi generasi yang akan datang siap merespon dan membangun bangsa dan negara kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, demikian juga saudaraku. Jadi tidak bisa kita katakan saudara-saudara bahwa sebagai pengikut Kristus, ya, yang penting berbuat baik. Tidak ada Bapak Ibu Saudara seperti itu Alkitab ajarkan, bahwa perbuatan baik kita itu sudah harus masuk pada konsep bagaimana
itu di dalam bingkai pemikiran daripada Tuhan Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan kita harus menyadari bahwa manusia baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hanya itulah yang mempunyai potensi untuk meresponi apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus, dan hanya manusia baru itulah yang dapat mengalahkan keinginan daripada keinginan daging, supaya saudara dan saya bisa melayani, hidup di dalam kekudusan Kristus, hidup selaras dengan kehendak daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita berpikir tentang penghakiman yang akan datang, jadi bagaimana saudara-saudara Tuhan Yesus nanti akan memperhadapkan kita atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Bagaimana pelayanan kita dievaluasi oleh Tuhan Yesus ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus di masa yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja, saudara-saudara, semua yang kita bangun, semua yang kita lakukan, harus dibangun di atas dasar yang sudah diletakkan, yaitu di mana kita hidup berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana juga kita hidup berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus sesuai dengan pengetahuan akan kebenarannya. Amin. Jadi tidak bisa hidup di luar itu, dan tidak bisa saudara dan saya berharap bahwa kita akan menerima mahkota kebenaran di hadapan Kristus suatu hari kelak, kalau pikiran dan perasaan kita, kalau pengetahuan kita keliru dan tidak sejalan selaras dengan konsep daripada kebenaran kasih karunia Allah yang sudah ditetapkan di dalam Kristus Yesus menjadi jalan kehidupan kita untuk mengenal Yesus dengan benar. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah tentunya tadi dikatakan bahwa di ayat 15 kita lihat selanjutnya, Roma pasal 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mempunyai keberanian iman. Amin. Keberanian iman, berani karena benar, takut karena salah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana saudara melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita yang kudus, Bapak Ibu Saudara, selalu menekankan bagaimana kita harus berani bersaksi kepada semua orang tentang pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Bahwa kita bersaksi, saudara, tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, bahwa semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, bukan sebagian seperti yang diyakini oleh banyak orang di luar sana, bahwa mereka berpikir bahwa mereka adalah orang berdosa. Ya, saudara-saudara, mereka berpikir bahwa mereka masih banyak dosa yang harus dihapuskan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah roh ketakutan. Ya, itu adalah tanda-tanda daripada roh ketakutan dan terhubung dengan keinginan daging. Ya, karena keinginan dan kehendak Roh Kudus adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena iman. Dan dalam Kristus Yesus, saudara dan saya telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan oleh karena darah Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, maka kesaksian kita dengan penuh keberanian mengatakan, saya bukan orang berdosa. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang kudus,
yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Amin. Banyak orang takut mengaku dirinya adalah orang kudus. Saya lebih senang mereka mengatakan, saya adalah orang berdosa. Seolah-olah itu adalah merupakan bentuk kerendahan hati. Tapi saudara-saudara ingatlah, itu adalah bentuk ketakutan. Dan itu adalah bentuk manifestasi daripada keinginan daging. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang tidak melihat kasih karunia Allah yang telah menguduskan dirinya oleh darah Kristus dan telah menempatkannya di dalam kehidupan yang bermartabat di dalam Yesus Kristus, bahwa saudara-saudara dan saya dikatakan tidak ada lagi hukuman ya bagi semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena bagaimana saudara-saudara, kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa setan yang sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Bagaimana lagi itu bisa bangkit menghukum Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus Kristus sudah menang dan sudah naik ke surga, dan saudara-saudara dan saya ada di dalam Kristus saat ini. Amin. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita semua harus mempunyai roh keberanian. Amin. Kita harus mengadaptasikan keinginan kita kepada kehendak daripada Roh Kudus dan menyadari bahwa kita bukan orang yang sedang ditakut-takuti oleh dunia. Ya, bahwa saudara-saudara dan saya saat ini adalah orang-orang yang mempunyai roh keberanian, yang terus dilatih untuk bersaksi kepada semua orang, saudara-saudara. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat tadi dikatakan bahwa ya kamu tidaklah menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Apa roh perbudakan itu Bapak Ibu Saudaraku? Roh yang selalu mengabdi kepada keinginan daging, yang sangat mudah menyerah kepada pikiran-pikiran yang lemah. Ya, roh yang membawa kita, saudara-saudaraku, kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, roh yang selalu ingin membelas kasihani diri sendiri. Ya, kalau jatuh, saudaraku, ya kalau melakukan kesalahan, tidak ada keberanian untuk bangkit dari keadaan jatuh. Dan ya lebih memilih ya untuk hidup terus mengulang-ulang ya saudaraku kesalahan yang dilakukannya, bahkan sengaja ya untuk mengulang-ulang perbuatan dosa, ya mengulang-ulang ya Bapak Ibu Saudaraku keinginan nafsu daging, dan mengulang-ulang terus sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya bukan ditetapkan dan diberikan oleh Tuhan kodrat spirit yang lemah seperti itu. Tetapi saudara dan saya diberikan kekuatan Roh Kudus untuk bangkit dari kejatuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak jatuh. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada siapapun, ya Bapak Ibu Saudara, yang tidak mempunyai kesalahan. Tidak ada seorang manusia pun kecuali Yesus Kristus, ya sebagai manusia yang sempurna. Ya, semua orang, saudara-saudaraku, pasti pernah mengalami kejatuhan. Tetapi saudara-saudara, sekarang kita memandang bukan pada kejatuhan kita, tetapi kita memandang kepada kekuatan yang tersedia. Ya, amin. Yang disediakan oleh Roh Kudus untuk membuat kita berani. Saudara-saudaraku, berani berkorban. Saudara-saudaraku, untuk senantiasa hidup melayani Tuhan dengan segala resiko bentuk apapun. Ya, penghinaan daripada orang-orang lain. Dan segala penolakan sekalipun, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya harus bersaksi terus tentang kabar baik, kasih karunia Allah, tentang pengampunan segala dosa, kepastian keselamatan, hidup yang kekal, dan bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Allah. Saudara dan saya harus terus berani mengambil ya kesempatan ini, dan saudara dan saya harus berani untuk membagi waktu saudara belajar datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku, karena apa saudara? Sudah dikatakan sebelumnya oleh Rasul Paulus bahwa
hanya karena Roh Kudus menyuplai ya kepada kita, saudara-saudara, apa yang menjadi kemenangan kehidupan yang telah diraih oleh Kristus atas maut. Itulah yang kita butuhkan setiap hari, saudara-saudara, supaya tubuh kita yang lemah ini, ya saudara, bisa diatasi dengan apa, saudara? Dengan kita selalu memperoleh ya pengertian-pengertian yang baru dari setiap kebenaran firman Allah. Sebagaimana Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita harus, saudara-saudaraku, disuplai terus, harus mendapatkan terus vitamin rohani. Saudara dan saya harus mendapatkan terus ya asupan-asupan ya gizi rohani setiap hari. Supaya apa? Supaya tubuh itu sehat dan bisa beraktivitas, dan tubuh kita ini bisa kuat, yaitu tubuh Kristus di dalam kesatuan hati kita bersama, kita satu suara memuliakan Tuhan kita. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di ayat 16, di ayatnya yang ke-16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Selalu kebersamaan, ya kesatuan kita dengan Roh Kudus yang terhubung oleh pikiran-pikiran Kristus, yang terhubung oleh setiap kebenaran firman yang kita percayai, yang terangkat, yang dibukakan, yang terus saudara-saudara saksikan. Ya, maka dengan begitu saudara-saudara, kita bisa menyadari bagaimana kesatuan kita dengan Roh Kudus selalu terjaga dengan baik sebagai sebuah keyakinan kita bersama, saudara-saudara, bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saudara, di ayatnya yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli-ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Saudara, warisan yang disediakan oleh Allah, warisan surgawi di dalam Yesus Kristus, saudara, itu sudah dikatakan menjadi kita adalah ahli waris, ya, berhak menerima janji-janji Allah, berhak menerima warisan berkat daripada Allah. Itu bukan karena kehebatan saudara dan saya, bukan karena penampilan-penampilan yang kita usahakan sendiri menurut konsep dan imajinasi pikiran kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Semuanya itu ya telah disediakan oleh Allah bagi kita. Segala berkat yang disediakan bagi kita itu adalah sesuatu yang telah diusahakan oleh Kristus bagi kita. Bukan sesuatu yang kita usahakan bagi Kristus, Bapak Ibu Saudara, tapi kita menerimanya. Amin. Kita menerima anugerah Allah itu, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan diberikan itu kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi bagaimana kita menghargainya, saudara-saudaraku, adalah merupakan suatu cara menghubungkan pikiran dan hati kita kepada kehendak Allah. Amin. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sanggup mewarisi segala janji Allah dan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga hidup dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kata kunci di sini adalah kebersamaan. Amin. Saudara-saudaraku, menyadari bahwa ketergantungan kita kepada kuasa daripada Roh Kudus, kepada kehendak Allah, adalah merupakan cara bagaimana hidup kita dapat dinilai benar di hadapan Allah. Ya, saudaraku, bagaimana pikiran dan perasaan kita selalu terhubung dengan setiap kebenaran firman Allah adalah merupakan cara bagaimana Tuhan mengevaluasi, menilai cara hidup kita yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena dibuat-buat, saudaraku, cara hidup yang kudus itu berdasarkan imajinasi dan bayangan dan lukisan yang ada pada pikiran manusia.
karena itu bersifat duniawi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada gambaran kemuliaan Kristus Yesus melalui firman-Nya. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan tidak dikatakan semua orang diselamatkan titik, tapi dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Karena berdasarkan pengetahuan akan kebenaran itulah saudara dan saya dievaluasi, ya, bagaimana cara pikir kita di dalam bersikap, di dalam berbicara, di dalam melakukan segala sesuatu, saudaraku, ya, itulah yang dijadikan sebagai standar apakah kita sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus, keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita, dan tindakan-tindakan kita. Semuanya itu dievaluasi oleh Kristus Yesus di kursi pengadilan Kristus yang akan datang, sehingga saudara-saudara dan saya menerima mahkota kemuliaan. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dikatakan tadi, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, tetapi kepada Roh Kudus. Amin. Roh Kuduslah yang kita layani. Kepadanya lah kita bersandar dan bergantung sepenuhnya, saudara-saudara. Dan semua itu bisa kita jalani proses yang demikian sangat luar biasa adalah karena saudara-saudara dan saya mau belajar. Amin. Kuncinya adalah saudara dan saya mau belajar. Belajar kepada firman kebenaran yang dibagi dengan tepat, sesuai dengan kehendak Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Ada lagu pujian, ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Sebab kepada kita Allah mengaruniakan bukan roh ketakutan, bukan roh pengecut, tapi kepada kita Allah mengaruniakan roh kekuatan yang membangkitkan keberanian, kasih, dan ketertiban. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur oleh karena pertama-tama Engkau telah mengaruniakan kepada kami kepastian, keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang dapat merebut akan hidup kekal di dalam Kristus Yesus yang sudah kami miliki. Dan kami bersyukur karena kami telah ditempatkan, diposisikan sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, bukan orang-orang berdosa lagi. Sehingga kami saat ini mempunyai keberanian untuk menyaksikan akan kasih Kristus yang sempurna kepada semua orang, bahwa segala dosa kami telah diampuni oleh Yesus Kristus. Dengan demikianlah kami mempunyai dasar untuk layak sebagai anak-anak Tuhan, layak melayani Kristus Yesus Tuhan kami, dan layak untuk mengasihi semua orang, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan layak untuk hidup bertumbuh dan berbuah serta dewasa iman di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Diberkati Tuhanlah semua apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah saat teduh kami setiap hari di Jum pagi kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan melimpahkan segala berkat-Mu lebih lagi. Dan kepada setiap saudara-saudara kami, Engkau berikan keberanian, roh keberanian untuk selalu menyaksikan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan hari yang baru ini untuk menjadi hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya
bersama-sama mengatakan amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kita jumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih. Kembali dulu pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi.